mungkin ada yang udah tahu atau ada yang juga masih tanya-tanya, Natali itu kenapa sih gitu. Memang sejak tanggal 17 Agustus kemarin aku kena sakit pelpasi. Jadi kelumpuhan otot di area sebelah kiri. Jadi ada penyumbatan di sekitar telinga sebelah kiri, menyebabkan otot-otot di sekitar mata kiri, wajah, juga mulut akhirnya lemah. Jadinya kalau bicara atau senyum ototnya lemah dan akan tertarik ke sebelah kanan. Ini contohnya gini. Jadi nggak normal ya. Jadi di sini kaku pertamanya, terus kemudian jadinya sekarang ototnya masih lemah. Jadi awalnya tanggal 18 aku itu hadir di satu acara sepupuku lamaran, dan di situ aku duduk di bawah AC. AC-nya itu dingin, dan aku tahu aku orang yang nggak tahan dingin, dan aku berusaha sudah bergeser, nggak langsung kena ke angin dingin AC, tapi karena masih duduk di sekitar bawah AC itu, jadi angin dingin itu masih aku rasakan, dan aku di situ sekitar 1 jam lebih, dan akhirnya itu menjadi pemicu terjadinya penyumbatan di sekitar telinga. Jadi awalnya setelah kedinginan itu aku merasa telingaku itu berdenging, dengung gitu kan. Jadi mengganggu sekali sampai nggak bisa tidur. Beberapa hari itu tersiksa sekali. Kemudian aku merasa aduh ada something nih di dalam tubuh aku yang nggak beres gitu kan. Aku juga merasa badannya kaku gitu kan. Kemudian karena masih corona begini, aku juga takut, nggak mau langsung periksa ke dokter. Aku googling dulu gitu kan. Terus kemudian setelah 4 harian, 5 harian aku refleksi ke yang biasa refleksi aku. Terus dia bilang, aduh J, ini kemungkinan ada yang nyumbat gitu kan. Jadi JJ harus pantau, hati-hati ya JJ, jangan capean, harus di rumah aja, jangan pergi-pergi, takutnya nanti bisa kena vertigo atau migrain atau juga penyumbatan gitu kan. Aku waktu itu setelah direfleksi itu aku udah agak nyaman karena dengungnya itu sudah hilang di telinga. Tapi setelah itu besokannya aku merasa kedutan di sekitar muka, mata gitu kan. Kalau orang biasa kan kedutannya cuma sekitar mata, kalau aku sampai ke muka gitu kan, sampai ke bawah-bawah sini kedutan semua. Terus aku juga ngerasa ih kok aneh ya, aku nggak pernah begini gitu kan. Terus kemudian karena waktu itu papa mamaku mau datang dari Purwokerto, aku tetap sibuk, tetap bikin kue dan segala macam. Cuma aku ngerasa tapi badanku tuh nggak nyaman gitu kan, aneh gitu kan. Sampai pada satu kali yang tanggal 16 malam itu, pas makan malam aku sudah kaku di sini, udah mulai kerasa ketarik ke kanan. Waktu makan malam itu udah nggak bisa ngunyah di daerah rahang kiri sini, udah kaku. Terus pas mau tidur aku udah bilang sama suamiku, yang aku kalau senyum mukanya udah ketarik ke kanan loh, miring gitu kan. Tapi karena udah malam, aku akhirnya tidur istirahat. Pagi-paginya pas mau sikat gigi udah stuck. Jadi di sini rahangnya nggak bisa kebuka, nggak bisa kaku lah, ketarik semua sampai ke kepala, semua ke leher, bahu. Akhirnya karena waktu itu tanggal 17 kan libur,
Kalau kita ke rumah sakit paling dokter jaga. Akhirnya aku panggil Pak refleksi lagi. Terus waktu direfleksi udah mending, mulutnya, rahangnya udah bisa buka, jadi bisa minum, terus juga bisa makan. Setelah itu aku ini mendeteksi aku kena apa gitu kan. Aku cek, oh aku PTSD. Terus aku juga tanya sama sepupu aku yang dokter, aku kirim videoku, dia bilang oh iya Cici kena pasti gitu kan. Terus karena nggak berani ke dokter, aku dimintain ditolongin sama dia, tanya ke temennya yang dokter saraf dan dikasih obat. Oke, tanggal 17 itu siang aku mulai minum obat resep dari dokter saraf. Terus kemudian aku merasa lebih enteng, nggak ketarik sekali. Terus waktu itu masih kaku sih, sininya masih kebas gitu kan, masih kesemutan. Tapi udah nggak berkedut, cuma kebas. Kemudian aku minum obat itu. Besokannya tanggal 18 aku periksa lagi ke rumah sakit Mitra Keluarga Tegal, ke dokter saraf lagi. Aku tanya ini aku kena apa gitu kan, terus dia bilang ya udah kamu pasti gitu kan. Terus kemudian aku tunjukin obat yang aku minum, dokternya bilang oke, sama obatnya kamu lanjutin aja 1 minggu. Selama 1 minggu yang masih meradang itu karena ada penyumbatan, kamu nggak boleh ada pelakuan fisik di area sini. Jadi nggak boleh fisioterapi, nggak boleh refleksi, nggak boleh tusuk jarum atau dipijat, pokoknya nggak boleh. Harus tunggu 1 minggu sampai peradangannya, luka-luka yang di dalam itu sembuh. Baru nanti kontrol lagi dan akan dikasih suggest gimana gitu kan. Jadi selama seminggu itu aku ya banyak istirahat, makan agak susah, nggak bisa kunyah nasi, jadi makannya bubur yang lembek-lembek. Untung aku masih bisa minum, masih bisa nelan. Jadi selama itu aku sudah lebih enteng, jadi bisa tidur, telinga yang dengung juga udah enggak. Dan dari hari Selasa sampai hari Sabtu aku bertahan dengan minum obat dokter. Kemudian hari Sabtu itu aku ke alternatif. Di sana dicek juga, menurut dia oh iya benar ada penyumbatan di daerah telinga sini. Untung bagian dalam telinga atau rongga-rongganya itu nggak ada yang luka, jadi aku pendengarannya tetap bagus, nggak jadi tuli gitu kan. Cuma tinggal mengembalikan kekuatan dari otot-otot yang di muka ini. Dan ini butuh kesabaran, kita harus latih terus. Jadi kayak orang tuh dipijat-pijat sendiri, di latihan, harus di sambil senam-senam gitu. Dia juga sarankan aku harus banyak nyanyi, harus banyak niup. Jadi kayak latihan untuk kembalikan kekuatan otot yang tadinya itu lemah karena nggak teraliri darah. Jadi sampai hari ini, hari ke-13, aku juga sudah minum obat dari herbal Chinese yaitu angkung. Aku sudah minum 4 pil, selain juga dari obat-obat yang aku minum dari dokter. Kemarin hari Selasa aku udah kontrol lagi ke dokter saraf dan dokternya bilang peradangannya sudah bagus, aku sudah boleh fisioterapi atau alternatif yang lain. Dan aku kemarin coba fisioterapi di Tegal, di Sinar, terus juga ada ultrasound yang untuk pijat gitu. Aku juga tambah refleksi karena aku langganannya itu refleksi. Aku refleksi, kalau refleksi di pijatnya di area telapak kaki ya. Tapi menurut aku dari pengalamanku setelah direfleksi aku jadi nggak terlalu stuff di
area sini. Jadi sekarang antara rahang atas dengan rahang yang bawah dari bagian kiri ini sudah ketemu, jadi dia bisa kunyah. Cuma memang daerah sininya masih lemah, jadi aku belum bisa misalnya sedot minuman gitu, belum bisa, kesedotan belum bisa. Minum udah nggak terlalu tumpah, ngomong juga udah nggak miring sekali mulutnya. Pelan-pelan ini aku tarik-tarik kalau ngomong, latihan senyum, ini juga ditarik, ini daerah sini, ini alisku masih belum bisa normal. Mata sudah mending berkedip biarpun pelan. Harus sabar, ini juga satu hal baru buat aku belajar lagi mengerti tubuhku. Dengan adanya aku sakit begini, aku jadi lebih sayang lagi sama tubuhku, jadi nggak mengabaikan gejala-gejala. Kalau misalnya kita sudah capek atau kita sudah nggak kuat, itu memang harus istirahat. Jangan merasa aku masih kuat, aku masih bisa, aku bisa nahan. Ternyata kalaupun kita merasa kuat, tubuh dan pikiran kita juga ada batasnya gitu kan. Itu yang aku alami. Mungkin selama beberapa bulan ini aku paksa diriku, aku bisa lah, aku urusin segalanya, aku tanggung segala beban pikiran, beban pekerjaan, merasa aku harus bisa, aku pasti bisa, semangat. Tapi ada hal-hal yang ternyata tubuhku dan pikiranku itu capek, mereka butuh relax gitu kan. Jadi teman-teman, kalaupun kalian lagi banyak kerjaan atau lagi banyak urusan, banyak pikiran, luangkanlah waktu untuk me time mungkin, atau keluar dari segala lingkaran urusan itu, cari waktu untuk mungkin relax sebentar gitu kan. Apalagi bagi mami-mami yang super mom ya, sekarang udah punya tugas tambahan juga, harus jadi guru, pendamping anak-anak sekolah. Itu aku juga rasain sekali, bebannya itu sangat berat gitu kan, menghadapi anak sendiri dengan segala hal yang kita tuh mendadak harus gantikan guru loh, harus ngajarin, harus dampingin, harus luangkan waktu gitu kan. Jadi segalanya itu benar-benar harus ada pengaturan gitu kan. Aku juga punya anak 3 yang aku harus urusin dan harus dampingi, karena kebetulan anakku juga ada yang masih kecil, harus aku persiapkan lah, karena dia baru masuk kelas 1 SD. Jadi dari TK jadi anak SD itu kan dia belum terlalu bisa menyesuaikan diri gitu kan. Jadi ya aku juga meluangkan waktu, meluangkan perhatian, harus sabar menghadapi dia. Tiap hari aku harus ikut sekolah online, jadi murid kelas 1 SD gitu kan. Harus benar-benar dengerin dia, harus ngertiin dia. Ya itulah, setiap hal yang terjadi, perubahan itu kita memang harus terima, harus kita jalani juga gitu kan. Ada beberapa hal juga yang selama ini menyita perhatian. Aku juga punya usaha baru, hotel. Itu juga aku harus bangun tim, aku harus training mereka. Itu juga butuh sangat menuntut kesabaran. Itu aku belajar banyak dari situ. Aku juga harus dampingi suamiku yang juga ada masalah dengan tokonya gitu kan, sampai harus pindah karena digusur dan segala macam. Jadi dari berbagai hal yang terjadi itu, yang aku boleh simpulkan bahwa semuanya boleh terjadi, apapun boleh Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tinggal gimana cara kita merespon,
gimana cara kita menyikapi, apakah mau terlarut, terbeban, atau kita menyikapinya dengan positif. Jalani, cari jalan, jangan mengeluh, tetap punya pengharapan kepada Tuhan, karena tanpa Tuhan kita nggak akan bisa menjalani semua itu. Berat sekali kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri. Itu yang aku boleh sharing. Memang hidup kita nggak selalu mulus. Kadang juga kita menghadapi jalan yang terjal, jalan yang berliku. Kadang kita juga seperti aku ini harus merasakan sakit. Sebagai orang yang sangat aware kepada kesehatan, aku juga sebenarnya merasa terpukul. Kenapa aku bisa sakit seperti ini? Karena aku orang yang sangat concern kepada kesehatan. Aku memilih makananku, aku olahraga, aku meditasi, aku berusaha menciptakan hidupku, diriku, tubuhku, pikiranku yang seimbang. Tapi ternyata saat ada hal yang terus menekan, terus membebani, itu tubuhku dan pikiranku gak kuat. Jadi memang benar kita tuh gak bakalan bisa mengandalkan diri kita sendiri, kekuatan kita. Semua itu hanya Tuhan yang bisa menguatkan kita. Hanya Dia yang punya kuasa untuk membantu kita. Jadi dari sharing yang aku alami ini, dari segala hal yang sudah terjadi di hari-hari terakhir ini, aku bisa sharingkan bahwa menjaga kesehatan itu nomor satu. Karena kelihatannya sakitnya cuma begini ya, tapi aku yang merasakan itu udah capek. Sepertinya itu tersiksa sekali. Ini cuma satu bagian aja. Bayangin kalau Tuhan mungkin kasih aku sakit yang lebih berat, misalnya stroke yang harus lumpuhnya separuh badan, atau mungkin kanker, atau mungkin apapun, itu aku bener-bener masih bersyukur sama Tuhan. Aku cuma disentil sakit yang seperti ini aja, aku itu benar-benar harus pasrah sama Dia. Aku tuh gak punya kekuatan kalau bukan Tuhan yang menguatkan aku, kalau bukan Dia yang memulihkan aku tuh gak akan bisa. Jadi jaga kesehatan, hati-hati. Angin dingin dari AC itu bisa menjadi salah satu pemicunya. Seperti pengalamanku, aku kedinginan dan memang mungkin badannya lagi gak sehat, akhirnya tubuhku merespon seperti itu. Jadi kalaupun kalian itu udah capek, banyak pikiran, luangkan waktu untuk istirahat. Mungkin bilang ke pasangan, bilang ke keluarga untuk tolong gantikan dulu, istirahatlah. Jangan paksakan dirimu, karena kamu pasti punya batas kekuatanmu. Dan dari segala apapun yang terjadi, jangan pernah merasa sendiri. Karena percayalah, hanya Tuhan yang bisa menolongmu. Kamu gak bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri, karena ini tubuh kita, pikiran kita itu terbatas, sangat lemah. Aku juga hari-hari ini belajar untuk sabar, untuk melewati proses ini, untuk juga benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan. Saat-saat ini aku banyak istirahat di rumah, gak boleh kemana-mana, istirahat full. Aku banyak baca buku, merenungkan, mungkin praise and worship sama Tuhan. Aku mau Tuhan kasih aku kesembuhan, kasih aku jalan. Mungkin Tuhan berikan ini kepada aku, Tuhan pasti punya maksud baik.
Semoga sharing aku ini bisa menguatkan kalian, bisa juga menjadi warning. Jadi harus hati-hati ya, aware sama diri kamu, pikiran kamu, tubuh kamu. Thank you, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap juga mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. God bless you. Thank you for listening me. Bye.